Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi gua, Mardosi Bacot. Oke. Gue denger yang pada kuliah di Jakarta sekarang lagi pada kesusahan. Iya. Terus pada bilang-bilang, abah mana, abah mana, abah mana. Kutu loncat. Woi. Perolehan suara Anies di Jakarta tuh kalah. Betul. Ngapain lu sekarang pada teriak-teriak? Iya. Ngadu sama abah? Betul. Hah? Kami orang Minang dan orang Aceh belum pernah merasakan apa yang kalian rasakan di Jakarta. Tapi kami tahu dia bakal melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia. Itu makanya kami memilih dia. Keren. Makanya pakai ini sama ini. Jangan Iya. cuman ini. Makan tuh serangan pajar. Makan tuh makan siang. Iya. Ramai status curhat ke Abah Anies karena KJMU dicabut. Pej Heru, lihat kemampuan uang DKI. Media sosial diramaikan dengan informasi adanya pencabutan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU. Tangkapan layar dari akun @unjecret ramai dibicarakan. Akun itu membuat status minta tolong ke Abah, julukan gubernur terdahulu Anies Baswedan. Abah, hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI dan sekarang ribuan mahasiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya, tulis akun. Republika ingin menengok langsung ke laman akun tersebut, tetapi dikunci. Dengan kebijakan KJMU yang dicabut, banyak mahasiswa asal Jakarta yang berpotensi tak bisa melanjutkan kuliah karena tak mendapat bantuan sosial biaya pendidikan tersebut. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, data penerima KJMU dan Kartu Jakarta Pintar KJP Plus itu diambil dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial Kemensos pada Desember tahun 2023. Data itu kemudian disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi, Reksosek. DKI menggunakan data dasarnya adalah data DTKS. Bisa desil 1, 2, 3, 4, dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI, kata dia, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Sebelumnya, pelaksana tugas PIT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan UPTP 4OP, tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjelaskan indikator pemeringkatan kesejahteraan, desil. Pemeringkatan itu dinilai menjadi kewenangan produsen data. Purwosusilo menambahkan, bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Siswa atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU dibagi atas kategori sangat miskin, desil 1, miskin, desil 2, hampir miskin, desil 3, dan rentan miskin, desil 4. Bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan desil 5,6, 7,8, 9,10 kategori keluarga mampu tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus dan KJMU. Kami berharap masyarakat dapat memahami aturan dan ketentuan yang berlaku ini, kata dia. Before, after, before, after. Seorang PJ yang katanya bekerja, kebijakannya itu membuat susah rakyat Jakarta. Ya kita tahulah, sumur resapan yang mana itu kemarin itu bisa mengurangi banjir, diaspalin semua sama si PJ Heru. Yang ada di jalan-jalan sumur resapan diaspalin semua sama si PJ Heru. Saking dengkinya dengan Anies Baswedan. Ginilah bro, kita itu dengki-dengki, tapi kalau emang kebijakannya itu bagus untuk orang banyak, kenapa harus dibongkar ataupun disabotase? Yang merasakan dampaknya siapa? Rakyat Jakarta. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Anggapan Anda Pak Gubernur?
Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus, justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4 dikatakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak bangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi besar tanpa mengikuti aturan, kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar, melanggar. Dan ini pelanggar. Kita ini satu-satu ya Pak ya. Kalau Sawangan, memang saya nggak dapat laporan. Tiba-tiba pada saat pleno itu data berubah gitu kan. Karena awalnya saya kan monitoring untuk seluruh yang belum pada malam minggu itu untuk kapan dilakukan proses rekapitulasi. Nah, semuanya itu masih aman. Kemudian pada minggu siang memang ada pergerakan itu tadi yang di luar kendali daripada PPK, Pak. Contoh di Tapos itu posisi sedang istirahat, PPK mungkin Bapak juga dengar ceritanya, ibaratnya kan gitu. PPK istirahat, Panwascam itu tiba-tiba Sirekap bergerak sendiri ibaratnya. Yang pada saat PPK ada di situ memelototin itu ibaratnya itu. Nah, kemudian Panwas itu di Tapos ya, di Tapos, kemudian di Sukmajaya juga melaporkan ketika ada finalisasi komputernya tiba-tiba putih. Terus ada beberapa, mungkin Bapak-bapak juga udah terima laporan juga kan, tiba-tiba ada angka yang berubah tanpa mereka melakukan itu, ibaratnya kan gitu. Nah, kemudian apa yang kami lakukan untuk Kecamatan Sukmajaya sudah clear, Pak. Sudah dilakukan pencermatan di tingkat PPK bersama saksi Panwascam dengan melakukan cross check terhadap C plano yang ada di Sirekap itu, dengan mencocokkan apabila Sirekap tidak sesuai dengan C plano maka dilakukan koreksi atau pembetulan disesuaikan dengan C plano. Itu untuk Sukmajaya sudah clear. Nah, untuk Kecamatan Tapos sampai dengan semalam 4 pemilihan sudah clear. Untuk pemilihan presiden, pemilihan DPD, DPR RI sama DPR provinsi. Nah, yang belum clear itu untuk pemilihan kota. Nah, kota semalam itu posisinya tinggal 3 kelurahan, Pak. Nah, juga sama posisinya dilakukan pencermatan. Hari ini di Kecamatan Tapos dilakukan pencermatan terhadap 3 kelurahan tersebut bersama para saksi dan Panwas. Nah, kemudian yang untuk Kecamatan Sawangan dilakukan adikku melanggar hukum, aku yang menjadi. Selamat jumpa teman-teman. Suara dari ujung timur Nusantara, Nancy, Nabire, Papua Tengah. Saya tertawa, teman-teman, mohon maaf ya. Saya ketawa tuh saya punya ini merah, gigi putih tapi bibir merah, dalam mulut merah karena saya makan pinang. Itu ciri khas kami, orang Papua. Dan saya merasa tidak lengkap sebagai orang Papua kalau saya tidak makan pinang. Oke, deal. Teman-teman, saya akan terus juga bersuara apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya pikir situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, 2 hari kemarin Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi MK sudah memberikan keputusan Paman sudah dipecat. Saya berpikir Paman dipecat tapi keputusannya tetap berlaku, berjalan, tidak dianulir. Ngapain sih Pak Jimli capek-capek toki palu kalau keputusan itu tetap dilaksanakan? Tapi saya membaca banyak berita dan saya juga analisa, saya berpikir kalau Paman dipecat karena kesalahan berat, melanggar kode etik berat, berarti keputusan Paman yang nomor 90 itu juga cacat hukum.
cacat hukum. Nah, kalau sudah begitu bagaimana ya dengan Mas Gibran? Hello Pak Jokowi, saya akan tetap untuk mengetuk hati Pak Jokowi. Saya tidak perlu untuk pusing dengar suara dari kiri kanan sebelah menyebelah saya yang mungkin negatif dengan melihat atau mendengar video saya. Karena kalau dicek di Papua, khususnya kota Nabire, 9 tahun orang yang mengawal Pak Jokowi hingga mau masuk di 10 tahun ini, saya. Dari 2014, saya bersama teman-teman saya kerja keras dan mengawal, menjaga nama baik Bapak. Jadi kalau sekarang ada yang mau sok-sok jadi pahlawan, minggir. Pak Jokowi, saya akan terus bersuara untuk Bapak. Bapak mendorong Mas Gibran untuk jadi cawapres. Bapak tahu, itu Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartanto, dia tukar. Dia minta Bapak untuk kasih Mas Gibran itu, dia tukar dengan minyak goreng. Kasus korupsi minyak goreng itu dia tidak mau sampai kasus itu diangkat. Maka dia bawa Gibran. Bapak lemah toh, akhirnya Bapak terlena juga toh, Bapak ikut. Saking senangnya, bangganya Bapak untuk anak Bapak bisa jadi cawapres. Tapi cawapres yang cacat hukum. Bagaimana Bapak? Bapak coba saya mau ketok Bapak punya hati. Jangan Bapak biarkan semua ini terjadi. Saya berharap Bapak turun dari pemerintahan Bapak tuh, Bapak punya nama harum. Bukan Bapak punya nama hancur karena Bapak hancurkan demokrasi di negara ini. Kasih Bapak punya anak untuk tabrak aturan dan jalan. Ini Gibran maju sebagai cawapres, kalau melanjutkan ini berarti cawapres yang cacat hukum, melanggar kode etik berat di Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak apa-apa teman-teman, saya mau ketawa karena capres dan cawapres ini mereka dua sama-sama kelas berat. Pak Prabowo ini kan capres yang kita semua tahu ya, tidak bisa segampang itu mereka bilang sudah lama. Tidak, peristiwa 98 tuh itu sejarah. Penculikan untuk mahasiswa. Belum lagi yang di Papua. Di Papua tahun 96. Beliau datang sebagai Danjen Kopassus. Mengejar peristiwa, saat itu peristiwa Lawrence ya. Mengejar Pak Kelly Kualik dengan rombongannya. Dijudge bahwa itu OPM. Ya kalau memang yang dicari Pak Kelly Kualik dengan teman-teman, kenapa harus bakar itu kampung-kampung? Basmi itu kampung-kampung, desa-desa. Ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak berdosa dibunuh. Bapak boleh senang, tapi hukum karma menanti Bapak. Bagaimana? Semua orang jangan pura-pura gila, jangan pura-pura tuli, jangan menutup mata dengan situasi yang ada. Belum lagi peristiwa Biak tahun 96, itu beliau menjabat sebagai Danjen Kopassus. Orang Papua dibantai. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan semudah kita balik telapak tangan terus melupakan semua. Oh, Pak Prabowo sekarang sudah baik, sudah bertobat. Sekarang juga beliau sudah tua, sudah sangat tua. Sudah tidak layak lagi untuk dipilih. Beliau punya semangat hanya karena saya bilang beliau masih punya duit yang sangat banyak. Dan beliau merasa bahwa beliau tuh masih sanggup untuk berkuasa. Ditambah lagi dengan elit-elit politik yang tercatat korupsi.
Pak Jokowi sayang. Gibran itu ditukar dengan minyak goreng dari Pak Erlangga Hartanto. Beliau punya kasus toh, terjerat kasus minyak goreng. Bapak terlena. Ya. Jadi Pak Jokowi tolong. Harap sekali Pak Jokowi untuk dengar suara hati yang kecil. Pasti ya, suara hati itu bicara lain Pak Jokowi. Saya kenal Pak Jokowi kok. Oke? Buat semua teman-teman jangan marah kalau ada yang tidak senang. Terimalah salam sayang dari ujung timur Nusantara. Oke? Ini Bang Samsul, sarjana pendidikan. Samsul. Kalian sebagai copet akan tetap jadi copet. Copet kalian. Tanpa pendidikan. Iya. Jadi pendidikanlah kuncinya. Nah, kalau pencopet bisa ngumpulin duit 5 juta setahun, Iya. orang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam waktu 1 bulan atau malah 1 minggu. Dengar. Orang berpendidikan cara nyopetnya gimana? Gimana, Bang? Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Ada. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Gimana, Bang? Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Ya bang, kita mau. Kita mau, Bang. Mau, Bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Keren. Ya bang, kita mau nyari koruptor. Mau, Bang. Saya juga, Bang.